Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di sini yang sering kali menonton video di YouTube tentang aplikasi pinjaman online ilegal langsung cair, gampang cair, mudah cair, itu kalian jangan tertipu ya teman-teman ya. Itu udah nggak ada lagi teman-teman. Di tahun 2002 ini Kapolri dan Bapak Presiden Jokowi itu sudah menekankan bahwa harus memberantas pinjol ilegal. Nah, di mana Kapolri sudah menginstruksikan segala jajarannya untuk memberantas pinjol ilegal. Nah, kalian tahu kan, aplikasi yang ada di Play Store ini dengan kantor offline dari pinjol ilegal ini, itu adalah dua hal yang berbeda. Dimana jika kantor pinjol ilegal ini ditutup, banyak sekali aplikasi yang di Play Store atau App Store ini masih ada, teman-teman. Nah, sekarang masalahnya, data kalian itu, kalau kalian mendaftar di aplikasi yang sudah tidak ada itu, tidak ada pemiliknya, tidak ada kantornya, data kalian akan tersimpan di sini, teman-teman. Jadi bakal nanti ada oknum yang bisa mengakses data kalian di aplikasi pinjol yang memang sudah tidak beroperasi ini, itu akan menyalahgunakan data kalian, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan lebih detail tentang apa saja resikonya. Yang jelas di sini saya ingin menekankan ke kalian bahwa di luar sana itu banyak sekali YouTuber hanya meraup keuntungan dari views yang kalian tonton videonya, teman-teman. Mungkin sebagai catatan, kalau kalian pengen tahu pendapatan dari membahas tentang pinjol ilegal itu bisa puluhan juta loh teman-teman, hingga mungkin bahkan ratusan juta bagi YouTuber dengan views yang terbanyak tentang pinjol ilegal ini. Nah, makanya dari itu banyak yang tertarik untuk membahas tentang pinjol ilegal. Tapi mereka tidak berpikir bahwa kalian ini yang berharap untuk mendapatkan uang dari pinjol ilegal yang sudah memasukkan KTP kalian, alamat kalian, bahkan data pribadi kalian ini, kalian bisa mendapatkan masalah di kemudian hari. Nah, jika kalian mendapatkan masalah di kemudian hari, apakah mereka para YouTuber ini akan bertanggung jawab? Jawabannya tidak. Mereka hanya meraup dan mendapatkan keuntungan dari iklan Google AdSense, dari iklan di YouTube-nya, itu untuk kepentingan mereka sendiri dan tidak peduli dengan data kalian yang sudah tersebar dan sudah sudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Jadi ketika kalian nanti mendapatkan masalah, ya YouTuber ini tidak akan peduli lah, tidak akan membantu kalian juga, teman-teman. Ini sebenarnya sama aja juga sebagai afiliator Binomo atau yang kemarin yang saat ini lagi rame ya, teman-teman ya. Nggak ada bedanya seperti itu, cuman bedanya kalau misalnya mereka ini tetap mendapatkan untung apapun kalian ini mendapatkan pinjaman atau tidak, mereka YouTuber ini tetap dapat untung. Tapi kalau kalian gagal, YouTuber ini juga nggak ada efeknya sama sekali gitu loh, teman-teman ya. Jadi sebenarnya sudah sangat kecil sekali kemungkinan pinjol ilegal itu untuk mencairkan dana kalian. Yaitu tadi, kecuali mungkin kalian di daerah atau di pelosok banget, itu mungkin bisa cair ya teman-teman ya. Tapi saran saya tetap hindari pinjol ilegal. Karena YouTuber ini melakukan atau membuat video tutorial mencairkan pinjaman di pinjol ilegal ini dengan dasar bahkan mau memberantas pinjol ilegal. Mereka berdalih ini di bawah membuat statement dari OJK maupun dari Bank Indonesia untuk menjadi tamengnya, teman-teman, yaitu dengan kata-kata memberantas pinjol ilegal dengan pinjam di pinjol lalu kita tidak usah membayar. Nah, kalian bayangkan data kalian, KTP kalian kan KTP asli ya, sudah masuk ke sana. Kalian mungkin bisa berperan untuk memberantas pinjol ilegal, tapi data kalian yang harus dikorbankan, teman-teman. Apakah kalian serius mau mengorbankan data KTP kalian? Sedangkan ini belum tentu juga kalian disetujui pinjamannya. Nah, bayangkan juga teman-teman, kalian dengan sukarela memberikan kalian aplikasi itu data pribadi kalian tanpa tahu kalian ini pasti diterima atau tidak. Jika kalian diterima, mungkin kalian mendapatkan uangnya, tapi jika tidak, kalian seperti kayak beramal data pribadi kalian gitu kepada mereka, teman-teman. Sedangkan YouTuber yang kalian tonton ini, itu uangnya berlimpah-limpah, teman-teman ya, dari iklan yang dihasilkan dari konten pinjol ilegal. Nah, jujur saja teman-teman, saya dulu di awal di tahun lalu itu mulai membuat konten seperti pinjol ilegal seperti ini. Nah, menurut saya waktu itu ya, pemahaman saya waktu itu, saya berpikiran bahwa pinjol ilegal ini nggak apa-apa kok. Pinjol ilegal ini tetap aja aman karena mereka dinaungin oleh koperasi simpan pinjam. Mereka hanya belum mengurus izin di OJK saja. Tapi makin kesini di tahun 2002 ini saya sadar teman-teman, bahwa pinjol ilegal ini sepertinya hanya mencuri dan memanfaatkan data kalian.
Banyak kok pengalaman teman-teman yang ada di sini itu lihat dari aplikasinya itu tidak cair, tapi tiba-tiba datanya ini udah tersebar kemana-mana dan dia tiba-tiba mendapatkan banyak hutang yang banyak di data dia, padahal dia tidak menerima uangnya dan dia tidak melakukan pengajuan pinjaman juga. Tapi si pinjol-pinjol ilegal ini mencantumkan identitas kalian teman-teman sebagai peminjam. Nah, kalian justru bingung kan, kalian tidak bisa berkelak gitu loh. KTP kalian dan data pribadi kalian benar ada di mereka, namun kalian tidak menerima uangnya dan kalian tidak pinjam. Uangnya dipakai untuk masuk ke rekening orang lain, tapi kalian yang suruh membayar hutang itu teman-teman. Mungkin segitu dulu video kali ini ya teman-teman ya. Buat kalian, ayolah mulai berpikir cerdas. Kalau memang kalian terpaksa melakukan pinjaman online, lebih baik kalian pinjam di pinjol yang sudah legal dan resmi OJK. Seenggaknya jika terjadi sesuatu, terjadi hal-hal yang tidak inginkan, kalian tetap mendapatkan perlindungan dari pihak berwajib, OJK maupun Bank Indonesia teman-teman ya. Dan kalian bakal dilindungi 100% untuk dari pemerintah jika kalian mendapatkan masalah di pinjol yang legal teman-teman ya. Sedangkan kalau ilegal itu adalah yang namanya ilegal ya, itu mereka bisa bertindak sesuka hati, itu sesuka-suka mereka, namanya juga mereka tidak mempunyai izin dan tidak bisa dilaporkan ke polisi juga. Nah sebenarnya laporkan polisi itu bukannya tidak bisa ya, bisa. Cuman yang jadi masalah adalah pihak polisi ini apakah bisa segera mengatasi masalah itu? Jawabannya tidak teman-teman. Kalian harus melewati proses-proses itu dan kalian harus bersiap menghadapi segala masalah yang akan muncul di kemudian hari. Mungkin segitu dulu video kali ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yuk mari kita cerdas dan mari kita berusaha untuk melek finansial dan belajar bagaimana hukum sebenarnya berjalan teman-teman ya. Jadi terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.